Terima kasih Bapak Ustadz. Jadi begini Ustadz, yang perlu saya tanyakan, apakah adik-adik kita atau anak-anak kita ini waktu masuk masih punya orang tua atau gimana? Ini satu pertama. Sedangkan waktu masuk ini kan berlatar belakang beda-beda ya. Apakah waktu masuk di panti ini harus ada syarat tertentu? Kita itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang Pak, satu. Enggak, pertanyaan tadi diulang. Latar belakang. Jadi gini ya Ustaz, yang saya tanyakan, ini kan anak-anak ini kan waktu masuk di sini tuh apa latar belakang orang tuanya masih ada atau tidak? Artinya mungkin ada bapaknya atau ada ibunya atau tidak. Terus? Itu Nah, yang kedua? pertama. Iya. Terus yang kedua, syarat-syaratnya waktu masuk itu apakah juga harus ada semacam punya surat nikah atau harus apa? Apakah anak yang terlantar karena tidak ada bapaknya atau gimana? Begitu. Terima kasih. Pertanyaan pertama, bahwa yang jelas anak-anak yang diserahkan ke panti asuhan ini adalah ada orang tuanya, tetapi latar belakangnya berbagai macam. Ada yang duafa, ada yang memang betul-betul tidak punya bapak, tidak punya ibu, bahkan tidak punya bapak ibu, dan juga masih ada yang orang tuanya masih ada. Terutama yang paling banyak adalah faktor ekonomi. Dari faktor ekonominya lah, sehingga kita perlu menyelamatkan anak-anak tersebut demi masa depan mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada anak yang terlantar? Memang ada, karena permasalahan-permasalahan di luar sana sangat banyak. Tetapi kita tahu bahwa apapun yang terjadi pada pada anak-anak tersebut, anak-anak ini intinya kan tidak mempunyai dosa, tidak berdosa. Jadi ketika terjadi kelahiran anak, padahal mereka belum melakukan pernikahan, maka karena saking malunya itu diserahkan ke panti asuhan. Tetapi kita tetap minta datanya, data dari KTP kedua belah pihak. Itu tetap kita minta. Kenapa? Karena mungkin suatu saat mungkin kita membutuhkan mereka untuk kita hubungi kembali. Dan juga karena hubungan mereka tidak disetujui oleh kedua orang tuanya. Karena tidak disetujui kedua orang tuanya, maka terpaksa, ya, karena sudah kadung terlanjur dia saling menyayangi sehingga terjadi seperti itu, maka anak tersebut begitu lahir diserahkan ke panti. Nah, pihak panti akan menindaklanjuti setelah mengetahui KTP-nya tersebut ke dua orang tua masing-masing, bahwa putra bapak sekarang ini mempunyai anak di sini dan sebagainya. Dan ini pernah terjadi juga. Nah, setelah melihat demikian ini, ada juga yang mereka akhirnya luluh, kemudian ternyata saat dinikahkan, kemudian setelah situasinya baik, kemudian anak itu diambil kembali. Dan waktu menyerahkan itu memang ada perjanjian Bapak. Jadi ada agreementnya. Agreementnya pertama adalah anak ini akan dididik di panti asuhan sesuai dengan visi dan misi panti asuhan Muhammadiyah, karena ada kurikulumnya. Kemudian kedua, manakala mau diambil sewaktu-waktu dipersilahkan, tetapi dengan persyaratan tertentu. Salah satu syaratnya apa? Yakni surat nikah. Yang kedua juga kemampuan. Karena apa? Kondisi jangan sampai karena hanya surat nikah, tapi padahal kemampuan ekonomi masih menyulitkan mereka. Oleh karena itu diminta cobalah sabar sedikit, nanti kalau memang ekonominya sudah baik, monggo dipersilahkan. Dan juga ada karena perceraian sehingga si anak tersebut terpaksa dititipkan karena ibunya nggak mampu merawat.
Tapi setelah ibunya nikah lagi, kemudian wafat, diambil, ya monggo. Memang pernah terjadi, itu kebetulan saya menghadapi waktu itu, mau diambil, tetapi saya tanya ibunya, Mbak, jenengan sudah nikah? Sudah. Kira-kira suami sampean nanti sayang nggak sama anak sampean? Kebetulan anaknya itu perempuan. Nah, saya melihat gini, Mbak, anak sampean ini gemes nih, ya gemes kayak gitu. Nah, karena itu sampean harus berpikir 2 kali kalau memang mau mengambil anak ini pulang ke rumah. Jangan sampai nanti nyun sewu, suami sampean itu jangan sampai nanti terpencet terus nenggone anak ini gitu. Saya khawatirkan gitu. Kita lihat peristiwa di luar sana itu ada yang terjadi seperti itu. Akhirnya setelah dia berpikirnya, dia meneteskan air mata, kemudian ya sudah Pak, biar di sini dulu. Namun setelah 2 tahun, 3 tahun, kemudian anak ini sudah perkembangan sudah baik dan terpaksa ternyata diambil ke keluarganya. Dan ada juga yang karena kedua orang tuanya tadi saya katakan hubungan tersebut tidak direstui oleh kedua orang tuanya, maka setelah lahir bayi tersebut diserahkan ke panti asuhan dan dia pesennya gimana? Panti asuhan, manakala bapak atau neneknya dari si laki-laki tersebut mau datang sini, tolong jangan diizinkan. Dia pesannya begitu. Namun kita kan nggak seperti itu, tetap kita menghubungi. Nah, ternyata apa yang terjadi? Ternyata justru yang sering datang kemari adalah nenek dari bapaknya tersebut, dan ibunya malah nggak pernah datang. Ibunya nggak pernah datang, padahal dia pesannya seperti itu. Dan bahkan sekarang anaknya sudah dewasa, sudah menginjak SLTA kurang lebih itu. Jadi bapaknya, itulah sekelumit ceritanya. Jadi banyak sekali cerita-cerita yang memang kadang-kadang cukup miris melihat seperti itu. Dan juga yang terakhir ini ada anak yang sewu invalid ya, cacat. Kenapa? Karena kelahirannya tidak dikehendaki oleh kedua orang tuanya. Dia berusaha digugurkan sampai 8 kali berusaha digugurkan, ternyata tidak berhasil dan terus hidup. Begitu lahir ternyata invalid. Jadi tapi insya Allah pikirannya normal semua. Tapi hanya tangan kanannya itu agak dempet, kemudian jari kakinya cuma satu-satu. Itu jadi. Dan sekarang ya alhamdulillah usia berapa, 3 bulan atau 4 bulan ada di panti kita ini. Jadi macam-macam Bapak caranya. Nah, kemudian terus biaya sekolahnya gimana? Semuanya biaya-biaya itu dari para donatur. Dan ketika perjanjian kita lakukan, kita buat anak ini sampai lulus SLTA. Kalau sudah lulus SLTA, kemudian ditawarin, kamu mau pulang ke rumah atau mau melanjutkan. Nah, kalau mau melanjutkan kuliah, itu ada 3 persyaratan, minimal 3 persyaratan. Pertama adalah kemauan dari anak itu, dan yang kedua kemampuan akademi dari anak tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dana. Kira-kira panti asuhan dananya cukup atau tidak. Kenapa demikian? Karena ini demi kelanjutan masa depan mereka. Jangan sampai di tengah jalan drop out, kira-kira gitu. Mungkin ada yang bertanya, loh dananya kok banyak? Ya, tetapi yang jelas panti asuhan tidak boleh memungut atau mengambil haknya anak-anak tersebut. Hak yang mana? Ketika anak-anak ini didatangi para tamu, ini kan ada yang memberikan amplop 1, 2 gitu. Apalagi di bulan puasa, masing-masing dapat amplop. Nah, amplop ini kemudian dikoordinir oleh administrasi dan dicatat sebagai tabungan anak-anak masing-masing. Manakala nanti sudah keluar
maka seluruh tabungan tadi dikembalikan kepada anak tersebut sebagai modal manakala dia sudah kembali ke rumah masing-masing. Kenapa ini perlu kami sampaikan? Karena kita pernah melihat di media sosial bahwa seolah-olah amplop-amplop yang diterima anak tersebut adalah digunakan oleh pengurus dan pengasuh panti asuhan. Kenapa demikian? Saya pun ketika masih muda Pak, pernah mempunyai asumsi, saya rasa-rasa dengan orang tua saya, biasanya pengurus panti asuhan itu yang gemuk adalah pengurus-pengurusnya. Tapi begitu menjadi pengurus Muhammadiyah Rungkut cabang, ternyata ketiban sampur menjadi mendirikan panti asuhan. Dan waktu itulah kami bersikeras bahwa semua harus transparan. Sumbangan Rp1 dan pengeluaran Rp1 pun harus tercatat rapi. Saya kira itu. Mungkin ada yang mohon izin Ustaz, namanya anak-anak itu kan rawan sekali ya, atau peka sekali ya terhadap kesehatan. Bagaimana cara merawat untuk kesehatannya, itu pertama. Terus yang kedua, secara psikologis, namanya anak itu kan juga peka ya. Ini kan ya mohon maaf ya, kan bukan orang tua kandung yang merawat. Apakah itu ada kesulitan-kesulitan terhadap cara merawatnya Ustaz? Karena memang secara psikologis namanya bukan orang tua barangkali terasa sekali ya. Ini dengan cara bagaimana menyelesaikannya kalau terjadi hal-hal seperti itu Ustaz? Matur suwun. Memang rumit ya. Kalau pertama kali waktu masih baru berdiri, kita asal rekrut Bapak. Kemudian setelah berjalan 1 tahun 2 tahun, ternyata apa yang Bapak sampaikan tadi betul, ada permasalahan. Karena apa? Karena ibu-ibu pengasuh biasanya kalau di rumah itu kan sering ibu-ibu itu jengkel dikit, nyubit dan sebagainya. Efeknya itu kepada anak-anak tersebut. Efeknya pada anak tersebut. Itu terjadi pada tahun 2014 ada suatu permasalahan yang luar biasa. Kemudian waktu itu saya masih di pengurus cabang, jadi tidak di pantinya langsung. Nah, ketika saya melihat permasalahan ini, ternyata ini ada something wrong, terutama apa? Masalah kepengasuhan. Karena anak-anak kita ini kan istilahnya anak-anak yang masih golden age ya, usia emas. Dan ini perlu bimbing yang benar-benar tahu tentang cara-cara mengasuh yang baik. Nah, sebagaimana dianjurkan di dalam ajaran Islam itu. Nah, kemudian kita adakan waktu itu penyelidikan. Nah, setelah kita adakan penyelidikan, maka ada beberapa pengasuh yang harus dilepas. Kemudian kita merekrut pengasuh-pengasuh yang benar-benar mempunyai kriteria-kriteria yang kita inginkan. Itu pun juga masih ada kekurangan. Kemudian kita juga bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah yang memiliki yang memiliki latar belakang psikologis. Jadi psikolog ya. Kita memohon untuk didatangkan beberapa tenaga demi mendidik ibu-ibu pengasuh. Nah, ketika itu pula saya ditugaskan oleh pengurus cabang untuk menggantikan peran Bapak asuh di asrama ini. Nah, ketika itulah maka yang saya kumpulkan pertama kali adalah ibu-ibu pengasuh. Di mana ibu-ibu pengasuh itu saya doktrin bahwa cara mendidik anak ini demikian rupa. Kenapa kok saya ini berani begitu? Karena pengalaman saya juga menjadi pengasuh. Waktu itu di rumah saya itu ada 5 anak yatim Pak. Itu saya yang mengasuh, padahal anak saya sendiri ada 4. Dia tahu persis bagaimana kebutuhan anak-anak ini. Dan ketika itu pula kebetulan saya sering suka baca. Dan salah satu buku yang saya baca itu adalah buku karya seorang penasihat Syiah ya, penasihat Syiah namanya Jalaluddin Rahmat. Itu saya membaca bukunya itu sangat terkesan. Salah satu tulisannya itu bagaimana cara-cara mengasuh anak-anak tersebut.
baik itu anak sendiri maupun anak asuh. Itulah yang saya tularkan kepada ibu-ibu dan pengurus-pengurus yang lain, sehingga dengan perjalanan waktu akhirnya makin lama makin baik, dan cara menanganinya pun juga harus baik. Itu jadi mungkin sulit untuk diungkapkan, tapi apapun yang terjadi kita terus belajar dan terus belajar. Nah, genap 2 tahun saya mohon izin untuk melanjutkan karir saya di rumah, maka setelah tenang baru digantikan bapak pengasuh yang lain. Itu pun tetap di dalam pengawasan pengurus cabang Muhammadiyah Runtut dan juga di bawah pengawasan pengurus panti asuhan. Dan pengurus panti asuhan terus juga banyak belajar keluar, Pak. Bahkan sampai ke Bandung, di sana ada percontohan panti bayi nasional milik Muhammadiyah. Itu sampai ke sana dan juga ke panti-panti yang lain. Bagaimana cara merawat, bagaimana dan itulah mengenai anak-anak kita. Dan bagaimana kesehatannya, sebagaimana tadi saya sampaikan, salah satu anak asuh yang di sini itu lulus di akademi perawatan, jadi S1. Nah, mestinya mereka memang harus sudah keluar, tapi karena panti kita membutuhkan perawatan untuk kesehatan anak-anak kita ini, maka mereka kita rekrut jadi petugas tempat. Bahkan ini yang luar biasa, karena apa? Anak ini pertama kali masuk di panti asuhan yang ada di sini. Jadi pertama kali masuk, jadi anak pertama, angkatan pertama. Sehingga dengan perjalanan waktu, sehingga tahu dia karakter-karakter adik-adiknya yang sedemikian banyak itu. Dia paling disegani, memang. Itu mengenai kesehatan. Dan selanjutnya, kalau mereka itu mengalami tidak bisa diatasi, baru kita bawa ke rumah sakit yang terdekat dan seterusnya. Gitu. Itulah mengenai kesehatan. Jadi insya Allah kesehatan terus kita jaga sesuai dengan prosedur. Gitu. Nah, seperti tadi ada yang bayi dari Bojonegoro itu, dokternya pun dokter dari rumah sakit Bojonegoro itu memberikan rekomendasi, manakala dia sakit anak ini sudah dibawa dokter ke dokter Surabaya, ada rekomendasinya. Dan insya Allah tetap kita perhatikan itu semuanya. Namun demikian, namanya manusia, ikhtiar tetap ikhtiar, tapi ternyata 2 kali kita juga kebobolan. Jadi 2 anak yang telah meninggal karena gara-gara sakit. Pertama, anak ini memang latar belakang dari keluarga, jadi tidak perlu saya sebutkan. Jadi ibunya adalah seorang tenaga pembantu di kapal pesiar, Pak. Mungkin bisa bayangkan kapal pesiar yang dia adalah keliling seluruh Indonesia gitu. Jadi begitu lahir ditetapkan di sini dan dia nggak tahu apa latar belakangnya. Dan yang kedua, ini baru kira-kira 1 tahun yang lalu, tidak kelihatan sakit, hanya batuk kecil-kecil, ternyata ya itu tadi tidak bisa tertolong. Itu 2 kali, ini yang terjadi. Tapi itu semuanya adalah menjadikan suatu pelajaran bagi kita bahwa apapun sakitnya, kalau memang kira-kira tidak bisa, ini harus segera kita bawa ke rumah berobat. Mungkin itu ada yang kurang mungkin. Cukup, mohon izin satu lagi. Oke, monggo. Dan yang terakhir, begini Ustadz, yang perlu saya ketahui, ini kan berlatar belakang orang tua beda-beda, gitu. Beda-beda, pendidikan beda-beda. Lantas kalau untuk menyekolahkan, ini ngambil jurusan apa? Nanti setelah SLTA ya, kan ada yang IPA, IPS, kalau perguruan tinggi seperti tadi ada yang ngambil jurusan kesehatan. Ini cara menentukannya gimana? Karena memang latar belakangnya kan beda-beda. Mungkin kita satu keluarga, mungkin seperti anak saya A ingin pendidikannya yang ini, anak yang kedua ini. Nah ini kan memang harus secara psikologis kita kan juga harus tahu mengarah kemana untuk dicarikan ilmu atau untuk mencari ilmunya itu diarahkan kemana. Itu caranya gimana, Ustaz?
Nah, terima kasih Bapak. Anak-anak ini sejak dini, sejak mulai dari TK sampai SD sampai SMP ini dipantau terus Bapak, dipantau terus, sehingga pengurus itu selalu koordinasi. Kira-kira anak ini bakatnya apa? Nah, kira-kira bakatnya apa? Itulah yang menentukan mereka harus melanjutkan kemana, bakatnya di sana. Seperti yang dari Akademi Kesehatan itu sejak SLTA dia sudah menunjukkan sikap yang seperti itu. Akhirnya kita masukkanlah, ternyata dia setuju sekali masuk ke sekolah SLTA jurusan kesehatan. Karena di sana setelah dia happy, kemudian begitu lulus kita tawarin, gimana kamu melanjutkan? Oh iya, mau melanjutkan. Kalau gitu lanjutkan kemana? Ya ke jurusan kesehatan itu. Kebetulan Universitas Muhammadiyah Surabaya itu ada jurusan itu, sehingga dengan mudah sekali kita mendapatkan rekomendasi. Segera itu. Kemudian yang lain ya sesuai dengan kemampuan. Nah, perlu kita sampaikan bahwa kita Muhammadiyah Rukun juga mendirikan sekolahan Bapak. Jadi sekolah itu terdiri dari PAUD, TK sampai dengan SD. SD-nya SDMI. Jadi mereka kita bekali juga ilmu-ilmu agama. Jadi di sela-sela waktu itu kakak-kakaknya yang sudah dewasa ini ngajarin sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Sampai kepada bakat bela diri pun juga diajari di sana Pak. Ini. Sehingga ketika nanti sudah lulus SLTA, ini kan dia akan menentukan pilihan dan keluarganya juga mendukung gitu. Nah, kira-kira kemana? Saya kira itu yang jadi pijakan atau dasar untuk menindaklanjuti apa yang menjadi bakat anak tersebut. Itu kira-kira itu. Saya kira itu. Kemudian dari berbagai latar belakang, mungkin agama ya. Agama, karena kita tahu bahwa Muhammadiyah adalah backgroundnya agama Islam. Kalau ada orang non-Muslim kemudian menitipkan anaknya di sini, ya kita beritahu bahwa anak ini nanti akan kita didik sesuai dengan kurikulum yang ada di Panti Asuhan Muhammadiyah. Apa? Ajaran agamanya adalah Islam. Kalau mereka keberatan, ya monggo. Kalau dia tidak keberatan, silahkan, ya kita lanjut. Seperti itu Bapak. Ya, saya kira itu. Kemudian ada memang yang ingin mengambil anak asuh, ini saya sampaikan. Kalau mengadopsi memang dilarang ya, tidak boleh. Islam tidak ada adopsi. Tapi mengambil anak asuh, ini sering terjadi. Mau ngambil anak asuh, itu syaratnya memang cukup rumit juga. Paling tidak itu kedua orang tuanya atau keluarganya itu harus tahu bahwa anak bapak, ponakan bapak atau cucu bapak ini mau diasuh oleh si A. Nah, ini boleh apa tidak? Itu izinnya pertama, mungkin itu. Kemudian yang kedua, pengurus pun harus kenal, harus tahu persis siapa yang akan mengasuh. Itu harus tahu. Terutama itu. Jadi kalau tidak kenal, tidak tahu, tidak ada rekomendasi dari mana-mana, ya tentu itu kita tolak. Saya kira itu mengenai begitulah mengenai perjalanan Panti Asuhan Muhammadiyah di Rukun. Namun demikian Bapak, sampai sekarang kita masih terus belajar dan belajar ke panti-panti yang lain. Monggo yang lain. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat sesepuh Panti Asuhan Muhammadiyah Ridwan Hayu, para hadirin semuanya, mendengarkan, mencermati dan memperhatikan situasi kemudian apa yang disampaikan oleh sesepuh Panti Asuhan ini, kita sangat terharu dan kami simpulkan ada 2 S yang kami sampaikan. Yang pertama adalah syukur. Syukur kami sampaikan pada kami serta rombongan. Kita bersyukur kondisinya seperti ini. Bisa bersilaturahmi pada penjenengan. Kemudian yang kedua adalah kami sampaikan salut. Salut pada panjenengan semua para
pengurus mulai dari atas sampai bawah ini, yang tentunya kita paham bahwa panti asuhan di Muhammadiyah itu adalah merupakan amal usaha, satu dari ada amal usaha Muhammadiyah. Kemudian masjid juga begitu, namun kami belum ada apa-apanya setelah melihat seperti ini dengan apa yang dilakukan oleh panjenengan semua. Oleh karenanya kami sampaikan yang tadi ada salut kepada panjenengan semua dengan telaten, sabar dan seterusnya. Dinamika yang ada kita sangat-sangat renyuh. Nah, oleh karenanya kami yakin bahwa kampung di Muhammadiyah ini jelas aturan-aturannya. Kami sampaikan bahwa pengurus tidak mendapat gaji dan sebagainya. Ini yang luar biasa, tidak seperti panti asuhan yang lain. Kemudian kami juga selalu bergembira karena apa? Panti asuhan yang dikelola oleh Muhammadiyah sebagai amal usaha Muhammadiyah kondisinya lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Oleh karenanya kami sekali lagi berharap panjenengan semua tetap bersabar, tetap semangat, mudah-mudahan tetap istiqomah dan amanah luar biasa. Dan dengan menjadi insan pilihan dari Allah, tidak semua insan seperti panjenengan semua. Oleh karenanya sekali lagi kami berharap berdoa mudah-mudahan sekali lagi panjenengan tetap istiqomah, sabar dan sabar untuk mengasuh anak-anak kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Segala puji hanya milik Allah belaka. Kami manusia tetap belajar dan tetap punya kesalahan yang luar biasa banyaknya. Oleh karena itu mohon doanya semoga segenap pengurus dan pengasuh tetap diberi kekuatan dan ketabahan, dan yang paling penting adalah kesabaran, karena kuncinya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya kira itu. Kemudian marilah acara ini segera kita selesai, kita tutup. Untuk itu kami mohon doanya. Mungkin dari Bapak ada yang mau memimpin doa, moga kami silakan. Ya.